Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Syafia dengan NIM 1072. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Mbak Atika, ada Mas Regi, dan ada Mbak Aster. Nah, di sini saya akan memaparkan mind mapping yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul strategi, model, dan metode pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa atau peserta didik memahami materi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama strategi pembelajaran menyimak, strategi pembelajaran berbicara, strategi pembelajaran membaca, strategi pembelajaran menulis, dan yang terakhir strategi pembelajaran bersastra. Nah, yang selanjutnya itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu merupakan pendekatan yang digunakan guru dalam melakukan proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Model pembelajaran ini itu berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, memproduksi bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta memahami karya sastra yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Nah, pada model pembelajaran ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama model pembelajaran membaca. Nah, model pembelajaran membaca ini itu juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kegiatan membaca berpikir terarah. Nah, pada jenis ini itu siswa akan membaca dan berpikir secara langsung, sehingga siswa bisa fokus terhadap teks yang sedang ia baca. Nah, yang kedua itu ada model Pro-B. Nah, pada model ini itu siswa menelaah, menyusun, berlatih, dan menilai untuk memahami teks bacaan yang sedang ia baca. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua itu ada model pembelajaran mendengar. Nah, model pembelajaran ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama retelling story. Nah, pada jenis ini siswa diminta untuk menyusun kembali sebuah cerita. Nah, yang kedua ada jenis bisik berantai. Nah, pada jenis ini itu guru membisikkan kalimat kepada siswa, kemudian siswa menyampaikan kalimat ke teman di sebelahnya secara berantai dan seterusnya. Model pembelajaran yang selanjutnya itu ada model pembelajaran menulis. Sama seperti sebelumnya, model pembelajaran yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini itu merupakan teknik yang dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi atau membimbing siswa dalam memahami materi yang ada. Nah, metode pembelajaran ini itu juga dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada audiolingual. Audiolingual ini itu digunakan untuk mengajarkan bahasa asing atau bahasa kedua. Nah, audiolingual ini itu juga didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama, pembelajaran bahasa ialah proses pembentukan kebiasaan secara mekanis. Kemudian prinsip yang kedua, butir yang dipelajari lebih efektif disajikan secara lisan sebelum tertulis. Kemudian prinsip yang ketiga, pemberian peniruan ialah dasar bahasa yang lebih baik daripada menganalisis. Kemudian yang selanjutnya, makna kata hanya dipelajari dalam konteks kebahasaan dan budaya. Nah, yang kedua itu ada jenis metode respon fisik total. Nah, metode ini itu menggabungkan antara pengucapan dan tindakan yang menekankan pada proses dan kondisi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada metode diam.
Pada metode ini itu guru lebih banyak diam, namun siswanya itu didorong untuk lebih banyak memproduksi bahasa. Nah, kemudian metode yang keempat itu ada metode audiovisual. Nah, metode ini itu menggabungkan penyajian gambar yang bersuara dengan tujuan agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih bermakna. Kemudian metode yang kelima itu menggunakan metode pendekatan alami. Metode ini itu menggabungkan keterampilan komunikasi personal dalam situasi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari apa itu strategi, model, dan metode pembelajaran itu bisa disimpulkan bahwa ketiganya itu merupakan konsep yang berbeda dalam pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, kalau strategi ini itu lebih merujuk pada rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD itu bisa mencakup penggunaan bahan bacaan, penggunaan multimedia, atau pendekatan interaktif untuk mengajarkan keterampilan membaca dan menulis. Kalau model itu merupakan kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan guru untuk mengorganisasi dan mengelola pembelajaran. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD itu bisa mencakup model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, atau model pembelajaran berbasis proyek. Nah, lain halnya dengan metode. Metode ini itu lebih merujuk pada teknik atau cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD itu bisa mencakup ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran kooperatif. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD, strategi, model, dan metode yang tepat bisa membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting untuk memilih strategi, model, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa serta konteks pembelajaran yang ada. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.